Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, baik? Ibu. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih ya kepada ketua kelas. Nah, apakah ada yang tidak hadir? Oke, baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Lola Lolita, Hadir, Bu. Rizka Fitriani, Hadir, Bu. Hikmah Syara, Hadir, Bu. Asti Amelia. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, di sini Ibu masih melihat masih banyak sekali sampah yang berserakan. Ibu mohon kepada anak-anak semua untuk dapat mengambil sampah tersebut dan dibuang keluar, supaya pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik, dengan nyaman, dan dengan kondusif. Ya, silakan dilaksanakan. Baik. Udah ya. Lain kali jika kita mau memulai pembelajarannya, ada baiknya anak-anak mengecek kembali sampah-sampah yang ada di kolong mejanya, di bawah mejanya, untuk dapat dibuang agar kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya juga Ibu mesti melihat nih, meja-mejanya masih berantakan, tolong diluruskan terlebih dahulu. Nah, terima kasih. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita tentang hukum Archimedes, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Saya ingat, Bu. Ya, Nola? Tentang hukum Paskal, Bu. Nah, benar sekali ya. Pembelajaran kita minggu lalu tentang hukum Paskal. Nah, jadi benar ya, pada pembelajaran minggu lalu kita telah belajar tentang hukum Paskal. Nah, di sini siapa yang masih ingat bunyi hukum Paskal? Saya, Bu. Ya, Rizka? Hukum Paskal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Rizka, bahwa bunyi dari hukum Paskal itu menyatakan bahwa jika tekanan yang diberikan oleh zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang hukum Archimedes. Di sini, Ibu akan memberikan video tentang hukum Archimedes. Mohon diperhatikan dengan baik, dan nanti Ibu akan menanyakan kepada kalian apa isi dari video tersebut. Silakan disimak. Nah, pada video ini, di sini ada dua buah benda, di mana yang pertama itu ada gabus, yang kedua ada batu bata. Kedua benda ini memiliki massa yang sama, yaitu 3 kg, di mana kedua benda ini akan dicelupkan ke dalam air. Nah, di sini jika gabus atau benda A dicelupkan ke dalam air, maka dia akan mengapung. Sama seperti benda A, sekarang benda B atau bata akan dicelupkan juga ke dalam air. Jika benda B dicelupkan ke dalam air, maka hal yang terjadi adalah benda B ini akan tenggelam. Nah, mengapa demikian? Apa yang menyebabkan keduanya berbeda? Dari video yang telah Ibu tampilkan tadi, di sini Ibu ingin kalian menganalisis apa perbedaan antara styrofoam dan batu bata. Mengapa styrofoam itu jika dicelupkan ke dalam air dia akan mengapung, sedangkan batu bata jika dicelupkan ke dalam air dia akan tenggelam. Ibu berikan waktu 5 menit, nanti Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan apa pendapat kalian tentang video tersebut. Nah, sudah, waktunya sudah habis. Di sini Ibu ingin bertanya kepada Hikmah Syara. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kepada Hikmah, silakan dijawab. Ibu, itu karena perbedaan massa jenis, di mana massa jenis styrofoam lebih ringan daripada massa jenis air, dan massa jenis batu lebih berat daripada massa jenis air.
Nah, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh teman kita, Hikmah Syara. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena terdapat perbedaan massa jenis, di mana styrofoam bisa mengapung saat dicelupkan ke dalam air itu karena massa jenis styrofoam lebih ringan daripada massa jenis air. Atau dapat dikatakan, massa jenis air lebih besar daripada massa jenis styrofoam, sehingga jika kita mencelupkan styrofoam ke dalam air, maka styrofoam itu akan mengapung. Dan sedangkan batu, apabila dicelupkan ke dalam air, dia akan tenggelam karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air, sehingga jika kita mencelupkan batu ke dalam air, maka batu tersebut akan dalam posisi tenggelam. Selanjutnya, di sini Ibu ingin membentuk kelompok agar kita bisa melakukan praktikum tentang hukum Archimedes. Di sini Ibu akan membentuk kelompok dengan satu kelompok 2 orang. Boleh teman sebangkunya. Hikmah boleh sama Nola dan Asti boleh sama Rizka. Nah, ini Ibu akan membagikan lembar kerja atau LKS untuk melakukan praktikum. Nah, di sini terdapat dasar teori tentang hukum Archimedes serta prosedur untuk melakukan percobaan. Di sini ada yang tidak paham dengan prosedurnya, boleh ditanyakan. Sudah paham, Ibu. Jika sudah paham semua, kita akan melakukan percobaan. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu untuk mengetahui peristiwa mengapung, tenggelam, dan melayang. Nah, berikut ini Ibu contohkan praktikum yang akan kita lakukan. Baiklah, pada percobaan ini bertujuan untuk mengetahui peristiwa melayang, mengapung, dan tenggelam. Sekarang Ibu akan mencelupkan styrofoam yang beratnya 0,7 kg ke dalam air. Nah, hasil yang didapatkan seperti ini. Lalu selanjutnya Ibu akan mencelupkan kayu dengan berat 2 kg dan dengan volume 5 liter, mendapatkan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada es jika dicelupkan ke dalam air dengan massa 4,60 kg dan volume 5 liter, mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, jika kita pilih batu, maka dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan terakhir, kita akan mencelupkan sebuah aluminium dan hasilnya menunjukkan seperti berikut ini. Setelah melakukan praktikum tadi, di sini Ibu ingin meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Nah, sekarang Ibu minta kepada kelompok 1, bagaimana hasil yang kalian dapatkan? Jadi Bu, hasil yang didapatkan dari percobaan ini yaitu jika styrofoam dicelupkan ke dalam air, hasilnya sedikit bagian yang tenggelam dan banyak yang terapung. Sedangkan kayu lebih banyak yang tenggelam, sedangkan es lebih sedikit bagian yang terapung atau lebih banyak yang tenggelam, dan besi dan aluminium bagiannya tenggelam seluruhnya. Nah, benar ya. Jadi hasil yang kita dapatkan tadi telah disebutkan oleh kelompok 1. Nah, sekarang apakah kelompok 2 hasilnya berbeda dengan kelompok 1? Tidak, Bu. Nah, jadi sudah paham semua tentang peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam? Paham, Ibu. Nah, baiklah. Nah, di sini sampai sini ada yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Sudah dapat dimengerti? Nah, baik. Nah, karena waktu pembelajaran kita telah habis, sepertinya Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran tentang hukum Archimedes. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kerjakan latihan yang ada di buku agar kalian lebih memahami bagaimana tentang materi hukum Archimedes. Selanjutnya Ibu ingin meminta kepada kalian untuk membaca materi yang akan kita bahas minggu depan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oh, baik. Kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.